Salah satu mantan wakil presiden Indonesia justru mendukung preman berbaju ormas di Indonesia. Jadi beredar video seorang mantan wakil presiden ini justru mengapresiasi salah satu preman berkedok ormas ini. Siapakah dia? Akan kalian temukan pada kesempatan video kali ini. Saya tidak akan pernah menyebut namanya, siapakah mantan presiden ini, namun kalian bisa menyimpulkan sendiri siapa dia. Kalau kalian berpikiran bahwasanya gak perlulah bang, Kang Deddy Mulyadi itu dibela mati-matian, toh sudah banyak jutaan rakyat yang mendukung dia, Anda salah. Karena serangan terhadap Deddy Mulyadi yang sekarang mulai masif itu bukanlah permulaan, tetapi itu hanya reaksi kecil dari aksi Deddy Mulyadi saja. Karena ketika nanti sudah ditabuh genderang perang ini dan diaktifkan oleh mereka para elit politik dan para mafia koruptor ini, serangan akan jauh lebih masif kepada Deddy Mulyadi. Jadi jangan anggap kalian sekarang ini serangan-serangan yang bertubi-tubi kepada Deddy Mulyadi itu bukanlah permulaan. Permulaan aja bukan, itu hanya reaksi kecil. Karena memang belum diaktifkan ini. Kalian tunggu saja nanti ketika diaktifkan, serangan itu akan semakin ganas kepada Deddy Mulyadi. Apa sih serangan sekarang kepada Deddy Mulyadi? DPR nyindir, terus Ono Surono nyindir, masih bersifat nyindir, belum serangan secara tajam karena memang belum diaktifkan. Jadi ayo dari mulai sekarang kita antisipasi serangan itu. Yang kecil kita lawan, hilang. Kecil datang kita lawan, hilang. Jangan sampai itu kecil-kecil serangan-serangan ini numpuk menjadi banyak, menjadi besar. Ini akan menjatuhkan. Hati-hati ini, ya kan? Nah, lantas siapakah mantan wakil presiden yang justru mendukung preman berbaju ormas ini? Yuk simak video berikut ini. Preman itu adalah artinya orang yang bekerja di luar, bukan pemerintah. Karena itu freeman dibutuhkan bangsa ini untuk bangsa ini. Kalau semuanya ingin bekerja di pemerintah, penuhlah birokrasi, kapan sampainya bangsa ini? Kita butuh preman yang melaksanakan jalan, artinya orang bebas, orang swasta melaksanakan jalan. Oke, sebelumnya saya minta kalian perhatikan ini seragam ormas apa. Udah tahu kan? Oke. Nah, silakan simpulkan sendiri. Apakah seragam itu bagian dari preman berbaju ormas atau apa? Silakan simpulkan sendiri. Dan apa yang dipakai oleh mantan wakil presiden tadi, bajunya mirip apa gimana? Dan dari statementnya kalian silakan simpulkan sendiri. Kenapa seorang mantan wakil presiden bisa membuat ataupun bisa berpidato selancang itu? Ada apa? Ya benar, negara selama ini ternyata memelihara preman. Untuk apa? Ya untuk suara, ya kan? Memang mereka itu dipelihara. Jadi jangan heran. Selama ini kenapa mereka tetap bisa eksis? Gak mungkin tidak ada yang danain. Bagaimana cara mendanainya? Kita sudah sama-sama tahu modus operandinya seperti apa. Ya dengan modus hibah, ya kan? Seperti itu. Nah, memang selama ini ternyata negara yaitu memelihara preman. Ya untuk backingnya dia. Untuk ketika nanti pilpres, ketika nanti pilkada, ketika nanti pemilihan, mereka akan diaktifkan, ya kan? Nah, setelah itu tentu mereka minta imbalan, ya kan? Nah, jadi kita patut bersyukur nih, ada seorang pejabat seperti Deddy Mulyadi yang berani melawan, mohon maaf ya, tanda kutip, melawan budaya negara yang selama ini terus dipelihara dari dulu, ya kan? Didobrak oleh Deddy Mulyadi. Ini orang nggak udah putus urat malunya gitu.
urat takutnya itu udah putus, dia udah nggak ada rasa takut aja. Bayangin, yang dihadapin ini elit-elit besar, bos, ya kan? Bukan orang kacang-kacangan loh. Dia berani itu, ya kan? Emang. Lah terus kalau orang seperti Deddy Mulyadi yang berani melawan ini, kalian nggak bela, siapa yang mau bela dia terus? Selain kita rakyat, elit-elitnya malah pada melihara preman, ya kan? Lah terus kalau Deddy Mulyadinya nggak kalian bela, nggak kalian support dengan alasan takut dianggap buzzer, karena terus kalian takut nggak dibilang nggak keren karena kalian malah mendukung pejabat, nggak mengkritik, karena yang bilang keren kan kalau mengkritik pejabat, ya kan? Terus dia mau dapat dukungan dari mana? Ya minimal kalian doain lah, bantu doa. Kalau nggak bisa bantu ngomong, nggak bisa bantu support, bantu doa kayak gitu loh. Bukan diem-diem aja. Karena ketika kalian diem, itu sama aja kalian menyerahkan Deddy Mulyadi ke singa-singa para mafia lapar. Para koruptor-koruptor ini bahaya, ya kan? Di sini saya tidak pernah menuduh kepada tokoh itu kalau dia itu koruptor ya. Ini silakanlah simpulkan sendiri, begitu loh ya. Bahaya. Nah, sekarang kalau secara ilmu sains, kenapa sih preman itu bisa muncul? Sebenarnya itu berasal dari 2 biji laki-laki yang dimilikin. Nah, kalian kalau laki-laki itu kan punya 2 biji tuh, ya kan? Lah itu 2 biji itu menghasilkan namanya hormon testosteron. Nah, hormon ini itu menghasilkan yang namanya agresivitas, ingin mendominasi, selalu ingin, pokoknya berbau-bau dengan kekerasan dan lain sebagainya. Makanya kalau game-game itu, kalau game cowok yang main itu biasanya peperangan. FF itu peperangan, Mobile Legends ya peperangan. Itu yang disenang-senangi cowok tuh begitu, ya kan? Karena memang itu bawaan dari 2 bijinya gitu loh. Nah, yang bikin orang menjadi preman adalah ketika hormon testosteronnya ini tidak bisa diwadahin, tidak bisa terarahkan. Kalau bisa terarahkan, menjadilah Khabib Nurmagomedov, menjadi pegulat UFC gitu loh, atau menjadi seperti Mike Tyson gitu loh, atau menjadi seperti Cristiano Ronaldo, ya kan, yang ingin mendominasi sepak bola, gue yang paling hebat gitu kan, atau seperti Lionel Messi. Nah, ketika itu tidak bisa tersalurkan dengan baik, atau bahkan dia justru dibully, sebenarnya dia punya potensi untuk mendominasi tapi malah dibully, malah diremehkan, dikucilkan oleh masyarakat, itulah yang menyebabkan seseorang itu menjadi preman. Untuk apa? Ya untuk menyalurkan hormon testosteronnya itu, begitu loh, dengan cara dia menjadi preman, begitu. Nah, oke, itu dari sisi ilmiahnya. Nah, sekarang kesimpulannya apa dari ini semua? Kalau lawan Deddy Mulyadi itulah adalah elit-elit politik, maka rakyat di sini harus segera bertindak, harus segera bersuara. Jangan diam, jangan diam. Atau kalau kalian diam, kalau kalian tidak bersuara, bahkan tidak mau mendoakan sama sekali, silakan saja. Kalian rela punya pejabat satu-satunya yang punya keberanian seperti itu harus terlindas, harus lenyap dari Indonesia. Terus mau kapan Indonesia maju? Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.